Selamat siang, Bu. Ya, izin minta waktunya ya, Bu. Boleh. Ya, kita akan berbincang-bincang ini, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Bu, saya baik-baik saja. Ya, syukurlah ya, Bu. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, Bu. Ya, di sini, Bu, saya ada tugas ini untuk mengobservasi rekan sejawat saya, Ibu Risma Anita adalah CGP 46 dari Kabupaten Asahan. Nah, di sini kan Ibu sebagai rekan sejawat saya, jadi saya akan membuat supervisi akademik begitu. Masalah? Baik, bisa ya Bu? Bisa. Oke Bu, silakan Bu diperkenalkan dirinya Bu. Oke, nama saya Silvi Aridesi Lagan. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 015860 Rawang Baru. Saya guru kelas 5. Terima kasih Bu. Nah, di sini kan ada tahapan-tahapan Bu di dalam observasi akademik ini ya. Nah, pertama kita akan melakukan pra-observasi. Nah, di sini pra-observasi ini kita bercakap-cakap dulu gitu Bu. Apa yang akan kita lakukan sebelum observasi. Nah, nanti kira-kira hari Senin ya Bu kita akan lakukan observasi ya Bu. Ya, di situ nanti Ibu mengajar. Saya mengobservasi beserta PP saya, Ibu Rika, gitu ya. Dan nanti kita juga akan ada evaluasi setelah observasi tersebut. Bisa ya Bu? Bisa Bu, Mas. Baiklah. Nah, kita akan mulai perbincangan kita mengenai pra-observasi ya Bu. Kira-kira Bu, tadi kan Ibu sudah diterangkan ya di kelas 5 ya. Iya. Nah, kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan untuk observasi hari Senin nanti? Kalau saya akan memberikan materi matematika tentang pecahan. Pecahan ya Bu. Pecahan. Kira-kira tujuan daripada pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti apa ya? Saya mempunyai tujuan ya kepada anak-anak itu dari materi pecahan ini, supaya anak itu mengerti bagaimana cara membuat pecahan itu ke bentuk persen, ke desimal, atau sebaliknya seperti itu. Gitu ya Bu. Berarti pecahan itu akan lebih lagi beragam dengan tujuan pembelajaran yang sudah tadi Ibu sampaikan ya. Iya. Kira-kira identifikasi apa yang sudah Ibu lakukan untuk tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu? Karena saya sudah melihat ya untuk anak-anak ya, dari saya melihat ya mengidentifikasi anak-anak, karena mereka karena untuk mempelajari pecahan ini anak-anak itu harus mengerti perkalian terlebih dahulu ya. Kita tidak bisa memberikan langsung materi pecahan, kita harus melihat siswa kita mampu tidak untuk menerima pecahan tersebut. Nah, karena saya melihat mereka untuk perkalian mereka sudah mampu. Nah, dan juga sebelum saya memberikan materi pecahan ini, saya sudah menjelaskan mereka tentang KPK. Nah, seperti itu supaya mereka mengerti. Nah, dari situ saya melihat perkembangan terus-menerus dan saya bisa memberikan materi. Berarti setelah Ibu mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan materi tersebut, juga kesiapan siswa ya Bu ya? Ya, mereka sudah siap. Berarti sudah dibekali dengan perkalian, sehingga mereka mengerti dan memahami KPK FEB gitu ya Bu ya. Baru kita masuk ke pecahan tadi ya. Berarti kesiapan siswa sungguh memang sudah Ibu perhatikan ya Bu? Saya harus mempersiapkan mereka. Baik, oke. Jadi kira-kira area yang ingin Ibu kembangkan di dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada observasi nanti apa? Begini ya, supaya anak-anak itu mengerti contohnya dalam kehidupan mereka sehari-hari itu, contohnya ada diskon atau membeli suatu buku. Nah, membeli satu buku contohnya ada buku harga 8.000, nah, diskon 20%. Mereka tuh mengerti
diskon 20% itu maksudnya itu berapa? Nah, dengan saya memberikan materi pecahan dan mereka mengerti tujuan dari materi yang saya berikan itu 20% dari 8.000, mereka mengerti, oh seperti ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka mengerti. Berarti supaya anak-anak juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Jadi kira-kira strategi apa dan persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk observasi nanti? Saya akan memberikan kepada mereka itu tanya jawab ya, RPP. Saya sudah mempersiapkan RPP. Terlebih dahulu saya mempersiapkan RPP terlebih dahulu ya. Namanya guru kalau kita mau mengajari setelah itu kan RPP sudah Ibu siapkan gitu ya. Jadi langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan pada saat observasi tersebut gitu? Sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus melakukan kegiatan awal dulu ya, persepsi. Nah, memberikan motivasi kepada murid itu supaya mereka itu semangat dan siap untuk mempelajari pecahan yang akan saya sampaikan. Berarti Ibu di dalam persepsi itu Ibu memotivasi siswa, memberikan kira-kira seperti motivasi lah kepada mereka supaya mereka bersemangat gitu ya. Supaya mereka bersemangat dan memahami mempelajari materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Mungkin akan ada ice breaking juga mungkin nanti. Ya, bisa saja saya kerjakan. Dan kira-kira setelah itu apakah dari inti yang akan Ibu lakukan? Setelah kegiatan inti ya, setelah masuk kegiatan inti, saya melakukan kegiatan akhir. Nah, seperti itu. Dalam kegiatan akhir itu saya akan memberikan kepada mereka itu tanya jawab. Bisa saja saya memberikan tanya jawab kepada mereka supaya mereka itu tidak merasa kalau matematika itu menakutkan. Karena banyak siswa itu merasa matematika itu seperti momok bagi mereka. Nah, seperti momok bagi mereka dan menakutkan. Sebelum memulai pelajaran matematika saja, siswa itu kadang matematika. Mereka sudah merasa seperti ketakutan. Nah, jadi Ibu berusaha untuk membuat mereka bersahabat dengan matematika. Nah, jadi pada saat memberikan pelajaran itu, saya juga memberikan suatu cerita supaya mereka itu juga lebih rileks dalam menerima pelajaran yang saya sampaikan. Berarti Ibu memiliki trik khusus nanti ya supaya mereka tertarik ya Bu ya. Lalu setelah itu di kegiatan akhir itu saya akan mengulang kembali materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, seperti itu, mengulang kembali. Berikan tanya sama siswa, contohnya si A saya tanya, sudah materi yang sudah berikan akan saya tanya kepada mereka. Nah, seperti itu. Supaya menjadi penguatan ya Bu ya, supaya mereka mengingat. Jadi penguatan kepada siswa. Baru Bu, setelah itu apa yang kira-kira harus Ibu lakukan untuk dapat menjaga konsistensi dari cara Ibu tadi mempertahankan mengajar itu supaya anak-anak tadi tetap bersemangat, tidak merasa matematika itu pelajaran menakutkan, tetapi mereka akan senang begitu. Kira-kira konsistensi apa yang akan dilakukan? Saya itu tetap memberikan kepada siswa itu dalam memberikan materi pelajaran matematika itu, khususnya tadi pecahan itu. Saya harus lebih rileks memberikan materi pelajaran itu supaya tetap konsisten. Siswa itu benar-benar dalam hati dan pikirannya itu mereka siap untuk menerima pelajaran itu. Jadi kalau kita sebagai seorang guru kalau tidak memberikan pelajaran itu dengan rileks, otak mereka pun sudah sulit untuk menerima pelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, seperti itu. Baiklah, kita akan tunggu ya Bu untuk observasi hari Senin ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang.
lagi. Coba Gabriel siapkan dulu saya. Stand up. Greet the teacher. Good morning, student. How are you this morning? I'm fine, thank you. Sit down. Hari ini siapa teman kita yang nggak datang? Yang absen itu ya. Alia tidak masuk ya, Alia. Agus. Chandra. Jadi Andre tidak masuk. Andre juga. Oke sayang, kita akan belajar tentang pecahan. Nah sebelumnya sudah menjelaskan bukan tentang pecahan kan? Nah, tujuan dari pecahan ini yang lalu sudah menjelaskan. Sebelum kita masuk ke pecahan, kita harus tahu dulu pelajaran perkalian. Kalau sudah kelas 5 itu harus benar-benar sudah hafal perkalian. Kamu tidak bisa akan belajar pecahan kalau tidak bisa perkalian. Nah, belajar pecahan ini, nah, tujuannya itu supaya kalian itu bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Atau juga kebalikannya, sebaliknya pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar bentuk-bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu ada persen, ada pecahan desimal, ada pecahan campuran. Nah, tapi tujuannya untuk saat ini akan menjelaskan bagaimana kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campur, pecahan desimal, dan juga pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nah, sekarang perhatikan dulu. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kan kayak. Nah, buka bukunya sayang. Buka bukunya halaman 96. Halaman 96. Mengubah bentuk pecahan. Sudah lihat? Nah, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan juga sebaliknya. Contohnya 2/5. 2/5 ini pecahan apa itu? Pecahan biasa. Pecahan desimal dan sebaliknya. Kita prediksi sama sejajar jadi contohnya 2/5. 2/5 ini pecahan apa ini? Pecahan biasa. Bagaimana kita mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal? Nah, kita mengubahnya. Lihat, kalau yang di atas ini namanya apa? Bang? Kalau yang di bawah? Banyakut. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, banyakutnya ini harus kita buat menjadi 10. Menjadi per 10. Kalau tidak bisa per 10, per 100. Nggak bisa per 100, per 1000. Nah, dan seterusnya. Sekarang kita buat dulu 2/5. 2/5. Kita buat langsung seperti ini saya. Kita buat 5 ini. Nah, kan kita sudah belajar perkalian. 5. Di perkalian 5 ada 10. Berapa 5 supaya bisa 10? 5. Nah, berarti 5 dikali 2. Kita buat dulu kali 2. Kalau di bawah kali 2, di atas juga harus dikali 2. Kita buat. Nah, 5 dikali 2 berapa? 10.
Di bawah dikali 2, di atas juga harus Kali 2. 2 dikali 2 berapa? 2 kali 2? 4. 4. Kita buat 4. Jadinya 4 per 10. 4 per 10. Bagaimana untuk menjadikan desimal? Kok 4 per 10 jadikan desimal? Nah, kita. Kalau dia per 10 berarti satu angka di belakang Koma. satu angka di belakang koma. Berarti jadi 0,4. Satu angka di belakang Koma. satu angka di belakang koma. Jadi 0,4. Satu angka di belakang koma. Nah, mana kalau ini per 10 sayang? 4 per 10. Gimana kalau per 100? Contoh yang kedua, 1 per 4. Kita ubah lagi menjadi pecahan desimal. 1 per 4. Ini kita memang yang ini ya. 4 kita buat seperti ini. Nah, jika kali 4 ada 10. Bisa kan? Ayo kali berapa 4 ini? Nggak bisa tadi 10, berapa lagi ya? 100. Kali berapa supaya bisa 100? Kita masukkan 25 di sini. Kalau di bawah 25, di atas juga harus 25. Supaya bisa kita lihat. Nah, kita kalikan. 4 kali 25 berapa sayang? 1 kali 25 25. Jadi 25 per 100. Ini sudah per 100. Tadi yang di atas per 10. Kalau per 100 berarti dua angka di koma. Bagaimana? 0,5. Satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma. Ini 1, 2. Nah, inilah namanya dua angka di belakang koma. Sekarang yang kita dulu satu orang ke depan ya. Coba 3 per 4. 3 per 4. Coba ini ubah menjadi pecahan desimal. Iya, jadi berapa? 0,70. Iya, 0,75. Nah, begitulah saya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sekarang coba Em kasih 2 soal ya. Ya? Em kasih 2 soal. Ayo coba, siap? Ayo. Nanti setelah ini kita masuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Coba. Ya, ubah menjadi pecahan berupa 1. Nah, ini boleh berkelompok sayang ya. Ini kelompok yang sini bisa, ini jadi 2 kelompok kita buat ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Oke. Soal pertama. 9 per 20. 9 per 20. Udah? 1 per 5. Iya. Ya. 12 per 25.
25. Nah, 3 soal aja. Coba, ayo, boleh berkelompok. 12 per 25. Ayo, boleh berkelompok ya, boleh kerjasama. Coba sampai dapat ini. Ingat kalau pecahan, mengubah pecahan desimal itu penyebutnya harus dibuat menjadi berapa tadi? Per 10. Nggak bisa per 10, per 100. Nggak bisa per 100, per 1000. Dan seterusnya begitu. Sudah dapat? Sudah selesai? Ya, betul. Coba kelompok ini sudah? Coba maju dulu. Kita buat ini kelompok A, yang sini kelompok B. Ya, coba gitu ya. Oke, coba yang maju dulu. Kelompok A. 9 semua dulu. Semua. Ini dihapus dulu lah ini. Biar bisa kita hitung dulu ya. Oh. Ayo semua. Semua dulu, hapus dulu. Coba nanti kalian bilang, kami dari kelompok A gitu ya. Nah, bener temannya nanti. Oke. Ya, itu gak usah ya. Ada sini semua, ada depan. Ayo bilang. Kami dari kelompok A Akan akan mempresentasikan jawaban kami. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Iya, oke. Kita maju dulu. Coba, Cynthia dulu. Tadi sudah maju ya kan? Nah, coba kan ini tadi udah. Sekarang Cynthia. 9 per 20. Sebelah sini aja, Cynthia. Ya. Tintanya gimana ini tadi kok udah itu. Beneran. Bentar ya. Berapa itu? Ini kan lagi supaya bisa apa? Awas kita pakai baju putihnya. Hati-hati. Ya, oke. Lanjut ya nomor 2. Nomor 1. Sekarang nomor 2. Coba, bisa yang maju. Satu per berapa tadi yang bilang? 1 per 5 saya.
1/5. Oke, lanjut nomor 3 isi. Oke, ya, bagus. Coba dulu, santai dulu. Ke kelompok B. Kelompok B udah siap belum? Apa kita jawaban kalian sama? Nah, makasih tepuk tangan dulu buat temannya kelompok A. Iya, bagus. Iya, gitu saja. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kuncinya harus ingat harus langsung gini kuncinya. Oh, kalau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu penyebutnya itu diubah menjadi per 10. Kalau nggak bisa per 10, per 100. Nggak bisa per 100, per 1000. Itu harus kuncinya, ya. Oke? Iya. Oke sayang? Iya. Cukup sampai di situ. Mem kasih pelajaran matematika mengenai pecahan. Nah, besok kita lanjutkan lagi ya sayang ya. Ini ada yang kasih PR, Nah, dibaca lagi, ingat. Nah, untuk minggu depan kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ingat, itu ada PR-nya sayang, halaman 98 ya. Halaman ya, lihat situ. Yang nomor 1 itu menjadi PR. Jangan lupa harus dikerjakan. Iya, oke, bagus. Nah, ingat, tanya dulu. Apa sayang? Ya, latihan 2 yang nomor 1 ya. Ya, coba sekarang saya kasih kesempatan dulu. Ada yang mau bertanya? Kalau masih bingung, ditanya sayang, yang diem aja, harus ditanya. Ada yang mau ditanya, Risa? Ita? Gabriel? Gak ada, berarti sudah paham semua. Iya, bagus. Jangan lupa PR-nya saya. Ya. Oke. Sekarang coba Gabriel kita siapkan dulu. Ayo. Ya, kita bilang siapkan dulu ya. Ayo, stand up Gabriel. Harus makan dulu sayang, jangan lupa. PR-nya tidak boleh lupa. Harus dikerja. Bu Silvi. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Rita. Iya, selamat siang. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat alhamdulillah. Bu Silvi, ini kan kemarin kita kan sudah melakukan observasi ya, dan sudah melakukan observasi akademik di dalam kelas. Nah, pada saat ini kita akan melakukan pasca observasi yang dihadiri oleh Ibu PP ya, Ibu Rita. Bu Silvi, yang kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas itu ya, yang sudah Ibu
bawa gitu ya, dan saya observasi itu di dalam pembelajaran berdiferensiasi RPP yang sudah Ibu terapkan pada saat observasi itu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu pada saat itu? Artinya pertama saya merasa senang ya, senang. Seorang guru memberikan materi kepada siswa pasti merasa senang. Dan saya itu sudah menyampaikan materi yang di situ yang sudah saya berikan kepada siswa tersebut. Saya begitu senang karena sudah menyampaikan materi yang saya berikan dan saya sudah memberikan pembelajaran itu secara diferensiasi kepada siswa. Seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu Silvi, apakah pada saat pembelajaran itu adakah hal-hal yang menurut Ibu Silvi itu yang perlu dikembangkan dari apa yang sudah Ibu lakukan pada observasi kita kemarin itu? Yang menurut saya itu ya, untuk kemarin yang saya sampaikan ke materi itu memang ada yang kurang. Contohnya di media pembelajaran. Nah, bagaimana media pembelajaran memang saya katakan kurang. Karena hanya di sekolah kami itu media pembelajarannya hanya seperti itu, dan saya dengan kekurangan media pembelajaran itu, ya saya akan berusaha akan membuat suatu media pembelajaran mungkin lebih kreatif lagi, yang membuat siswa menjadi tertarik seperti itu. Jadi kira-kira Bu, menurut Ibu apa yang media pembelajaran apa yang menurut Bu Silvi akan menarik yang akan dilakukan? Saya memberikan contohnya ada yang fokus ya Bu ya. Nah, kalau ada yang fokus itu mungkin siswa akan menjadi lebih tertarik. Nah seperti itu. Dan semangat mereka untuk belajar juga, mereka akan menjadi lebih bermotivasi ya untuk itu. Seperti itu. Jadi gini Bu, apakah hal-hal yang sudah Ibu lakukan pada pembelajaran semalam kepada anak-anak yang yang berfokus kepada anak itu, pada saat pembelajaran itu apa yang Ibu pakai, cara-cara bagaimana untuk mengaplikasikan berdiferensiasi itu kepada anak? Kemarin itu saya membuat pembelajaran itu dengan sistem berkelompok ya Bu ya, dengan sistem berkelompok, kelompok A dan kelompok B seperti itu, kelompok A dan kelompok B, dan juga dengan setelah mereka berkelompok, hasil mereka itu saya akan memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan apa yang mereka peroleh dari pelajaran tersebut dengan hasil yang mereka peroleh. Dengan seperti itu, nah, saya akan lebih memahami bagaimana karakter siswa tersebut dan mereka itu kemampuannya di mana, seperti itu. Jadi kalau untuk pengembangan ke depan, apa lagi kira-kira yang akan dilakukan? Kalau untuk pengembangan ke depan ini ya mungkin saya bisa bekerja sama dengan teman-teman KKG, meminta mereka mungkin minta pendapat seperti itu kan, masukan-masukan. Saya rasa itu sangat bagus sekali Bu, akan bisa memberikan masukan-masukan terbaru. Seperti itu akan mengembangkan juga karakter siswa. Saya akan mencari memilih mana kira-kira. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau sudah dilakukan beberapa tahapan tadi, jadi untuk ke depan kira-kira apa yang dibutuhkan, bagian apa kira-kira yang sekolah atau bisa membantu untuk cara-cara atau motivasi yang akan Ibu kembangkan? Kalau ada yang fokus, seperti itu saya akan membuat suatu membuat siswa itu menjadi lebih terpancing lagi, seperti itu. Membuat video. Nah, siswa akan memotivasi itu ya. Dalam pembelajaran itu mereka tidak boring, tidak bosan. Nah, seperti itu. Apalagi kemarin saya berikan itu kan materi matematika, seperti itu kan. Nah, mereka itu tidak merasa tertekan, dan saya akan memahami sampai di mana kemampuan siswa SD, seperti itu. Jadi supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan, siswa tidak bosan. Jadi kira-kira Bu, bagaimana kalau
pembelajaran itu menyenangkan, apa yang akan Ibu juga tambahi dari tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya itu dia kalau pada saat di tengah pelajaran sebetulnya bisa saya itu selalu di tengah pelajaran saya akan melihat kalau kira-kira siswa itu kira merasa sedikit merasa sudah bosan, saya akan memberikan suatu permainan atau seperti buat suatu bagaimana siswa itu lebih tertarik lagi dengan pelajaran tersebut. Seperti itu. Seperti ice breaking ini, nah gitu ya. atau game seperti itu akan memacu siswa kembali untuk semangat untuk belajar. Jadi rencana untuk ke depan yang lebih lagi akan Ibu tonjolkan apa? Kalau saya bisa membuat suatu karya-karya karya-karya yang membuat siswa itu menjadi tertarik, nah bekerja sama dengan teman-teman di satu sekolah membuat karya yang kreatif, nah seperti itu bisa dengan seperti itu siswa-siswa akan menjadi lebih semangat untuk belajar. Jadi ini pertanyaan berikutnya ya, perasaan Ibu pada saat kita melakukan observasi itu apakah ada perasaan yang saya merasa bagaimana menekan Ibu atau perasaan Ibu bagaimana pada saat itu, apakah ada hal-hal yang kira-kira Ibu rasakan pada saat itu? Enggak, namanya teman-teman satu sekolah gitu ya, teman satu sekolah ya seperti itu, ada kita saling berbagi, nah seperti itu nggak apa-apa, seperti itu Motivasi juga ya, dengan seperti itu saya akan menjadi lebih memotivasi ya bagaimana untuk menjadi guru yang lebih baik. Seperti itu. Baiklah Bu Silvi, terima kasih waktu dan kesempatannya dan pasca observasi kita pada saat ini di mana kita sudah melakukan beberapa tahap yang sudah kita lakukan dan ini ke depan supaya lebih bagusnya lagi supaya Ibu juga membutuhkan ya dukungan-dukungan dari pihak sekolah yang mudah-mudahan kita nanti bisa sama-sama untuk meminta kepada kepala sekolah untuk difasilitasi lah di sekolah kita supaya guru-guru itu lebih kreatif lagi dalam membuat media pembelajaran. Kemudian juga kita bisa berbagi kepada teman-teman sejawat gitu ya di lingkungan kita. Sama-sama kita saling mengembangkan pendidikan ini yang berpihak kepada murid agar murid ini juga dapat tercover gitu ya segala kemampuan-kemampuan mereka, kita bisa membuat pemetaan kepada siswa dan kita juga dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih Bu Silvi atas waktu dan kesempatannya untuk kerjasamanya. Semoga ke depan kita akan lebih giat lagi dalam memajukan pendidikan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Why am I still here and waiting for us to have